Su Bei tidak langsung masuk ke dalam kafetaria. Ia justru bergerak cepat ke arah jendela. Kafetaria memiliki kamera pengawas, dan meskipun ia tidak tahu bagaimana pembunuh menghindarinya, ia tidak bisa bertindak sembrono dengan masuk begitu saja. Mengintip dari balik jendela, kafetaria tampak sepi. Hanya ada seorang siswa berseragam sekolah yang tertelungkup di atas meja, sekilas terlihat seperti sedang tertidur. Namun Su Bei tahu kebenarannya. Itu bukan tidur, anak itu sudah mati. Dari sudut pandangnya, genangan darah kecil terlihat jelas di bawah kaki korban, dengan tetesan darah yang masih menetes perlahan. Itu jelas korban pengganti. Dan jika dugaannya tidak salah, korban tersebut juga berasal dari kelas F. Nasib buruk kelas F. Su Bei menutup mata sejenak, lalu mengambil foto dengan ponselnya. Tanpa berlama-lama, ia berbalik dan kembali ke kamar mandi. Di dalam bilik, ia membuka foto tersebut dan memperbesarnya untuk mengamati detail. Ia yakin bahwa demi membantu trio protagonis melacak pembunuh, korban baru ini pasti juga meninggalkan petunjuk, kemungkinan besar dengan cara yang serupa dengannya di versi manga asli. Penulis manga tidak akan repot-repot menciptakan mekanisme petunjuk yang benar-benar baru. Dugaannya benar. Dalam foto itu, terlihat kartu-kartu kosong berserakan di sekitar tubuh korban. Korban ini adalah pengguna kemampuan yang dapat menciptakan kartu. Setelah memastikan posisi kartu-kartu tersebut sesuai dengan yang ada di manga asli, Su Bei menghapus foto itu. Ia lalu beralih ke aplikasi manga di ponselnya dan keluar dari kamar mandi. Ia memilih tempat yang tidak mencolok di jalur antara asrama dan kafetaria, menyandarkan tubuh ke dinding, lalu mulai menggulir layar ponsel seolah santai. Waktu sudah lewat pukul 5 sore. Para siswa mulai keluar dari asrama untuk makan malam. Tak lama kemudian, Su Bei melihat trio Jiang Tianming lewat dari sudut matanya. Ia segera memasukkan ponselnya ke saku dan mengikuti mereka dengan langkah mantap. Ia memang menguasai teknik membuntuti secara profesional, tetapi kali ini ia tidak berniat menyembunyikan diri. Justru sebaliknya, ia berharap mereka menyadari keberadaannya. Trio protagonis dalam manga ini terkenal cerdas. Orang-orang cerdas cenderung berpikir berlebihan. Ditambah lagi, kata-kata Su Bei yang mencolok saat pertemuan pertama pasti sudah menimbulkan kecurigaan. Ketika mereka nanti menemukan mayat dan mengingat bahwa Su Bei mengikuti mereka, kesalahpahaman pasti muncul. Dan itulah yang Su Bei inginkan. Cowok berambut kuning yang tadi pagi itu mengikuti kita, kata Jiang Tianming pelan sambil melirik ke belakang. Wu Mingbai langsung bersemangat. Yang manggil kamu hantu sial. Jiang Tianming mengangguk. Iya, namanya Su Bei. Subing, ada temuan. Lan Subing yang wajah bawahnya tertutup syal menggeleng pelan. Besok, bisiknya. Keduanya langsung mengerti. Dengan kemampuan Lan Subing, hasil secepat itu memang mustahil. Wu Mingbai tersenyum cerah. Melihat senyum itu, kelopak mata Jiang Tianming dan Lan Subing berkedut. Itu adalah senyum khas Wu Mingbai ketika ia hendak membuat masalah. Sebelum mereka sempat menghentikannya, Wu Mingbai berbalik dan melangkah mendekati Su Bei dengan ekspresi polos. Kamu ngikutin kami. Bahkan Su Bei sempat terdiam sesaat menghadapi pertanyaan sebelak-belakan itu. Ia pun makin memahami karakter Wu Mingbai, luarnya putih bersih, dalamnya hitam. Ia tersenyum penuh minat. Iya. Kenapa? Kenapa? Tanya Wu Mingbai dengan nada penasaran seperti anjing Golden Retriever. Karena hal menarik selalu terjadi di sekitar orang sial, jawab Su Bei sambil tersenyum, sepenuhnya berperan sebagai penonton drama. Jiang Tianming maju selangkah, tenang seperti biasa. Kalau mau nonton pertunjukan, bukannya harus beli tiket. Hah, nonton harus bayar. Su Bei pura-pura terkejut. Yang membuatnya benar-benar terkejut bukan soal bayarannya, melainkan sikap Jiang Tianming saat ini.
Dalam manga pertama, Jiang Tianming selalu tertutup dan penuh perhitungan, tidak sehidup ini. Namun Subei segera menyadari alasannya. Di manga pertama, Jiang Tianming hidup di bawah ancaman kematian dan dendam mendalam. Sekarang, di lingkungan sekolah yang relatif aman, kepribadian aslinya muncul kembali. Versi Jiang Tianming ini jauh lebih santai. Hal itu memudahkan Subei untuk mendekati mereka, meski juga membuat sebagian analisis lamanya tidak lagi relevan. Menghela napas dalam hati, Subei berpura-pura menyerah. Sementara itu, Lan Subing menarik lengan teman-temannya dan mengetik sesuatu di ponselnya karena kecemasan sosialnya kambuh. Di layar tertulis besar, "Aku punya uang." Wu Mingbai langsung menimpali dengan polos, "Miss Lan kaya. Kita nggak usah nagih orang lain, kan?" Jiang Tianming pura-pura ragu. "Mungkin tiketnya bisa gratis." Subei langsung tahu mereka hanya berpura-pura. Tiket yang dimaksud jelas bukan uang, melainkan informasi. Ia mencibir. "Berhenti akting. Ketara." Lalu ia berkata bahwa sebagai tiket, ia akan memberi petunjuk yang akan mereka butuhkan nanti. Kata-katanya membuat Wu Mingbai dan Lan Subing terkejut. Jiang Tianming tetap tenang dan bertanya bagaimana petunjuk itu akan diberikan. Diam di tempat. Subei menciptakan sebuah roda gigi dan mengarahkannya ke atas kepala masing-masing dari mereka. Setiap kali melakukannya, wajahnya sedikit pucat. Setelah itu, ia menciptakan sebuah roda gigi besar berwarna perunggu kuno dengan pola rumit. Lalu roda gigi itu meledak menjadi asap ungu kemerahan dan menghilang. Jiang Tianming terkejut. Lan Subing mengetik satu kata, "Gagal." Namun Subei menggeleng. Sebaliknya, petunjuknya sudah diberikan. Ia menjelaskan bahwa asap ungu kemerahan itulah petunjuknya, meski ia tidak mengungkap maknanya. Wu Mingbai lalu bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan di atas kepala mereka. Subei menolak menjawab dan meminta harga tambahan. Harga itu adalah, Subei ingin bergabung dengan tim Jiang Tianming pada aktivitas kelompok sekolah berikutnya. Setelah pertimbangan singkat, Jiang Tianming setuju. Subei lalu mengarang penjelasan tentang kompas takdir di atas kepala setiap orang, mengklaim bahwa roda giginya hanya menyentuh titik takdir mereka. Setelah itu, ia menyingkir, memberi isyarat agar mereka menuju kafetaria. Trio itu masuk sambil bercanda, tetapi langsung waspada. Kafetaria tampak ramai dan normal. Mereka mengambil makanan dan duduk di tempat yang tampak paling aman, tepat di dekat korban. Dari kejauhan, Subei memperhatikan dengan senyum tipis. Ia melihat genangan darah kecil yang tak disadari siapapun. Keramaian itu membuatnya bertanya-tanya apakah dunia ini sungguh nyata, atau hanya panggung dengan boneka-boneka yang digerakkan oleh alur cerita. Tiba-tiba, jeritan seorang siswi terdengar. Korban ambruk ke lantai. Trio protagonis dan seorang siswi panik berkumpul di sekitarnya. Jiang Tianming berlutut, memeriksa napas korban, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi berat. "Tidak bernapas," katanya. "Dia sudah mati." Kematian di dalam lingkungan sekolah adalah masalah yang sangat serius. Setelah Jiang Tianming menyatakan bahwa siswa tersebut telah meninggal, seorang siswa laki-laki yang tertarik oleh keributan langsung pucat dan membantah dengan nada tidak percaya, menuduh Jiang Tianming berbicara sembarangan. Namun Jiang Tianming, yang pernah menyaksikan dan terlibat langsung dengan kematian sebelumnya, tahu penilaiannya tidak salah. Ia mengabaikan siswa itu dan menoleh ke arah seorang guru yang baru saja bergegas datang, dengan tenang berkata bahwa ada siswa yang meninggal dan bertanya apakah kafetaria perlu disegel. Guru itu terkejut dengan ketenangannya, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia langsung mengaktifkan pengeras suara di dada dan memerintahkan seluruh siswa untuk tetap berada di tempat. Setelah memeriksa korban dan memastikan kematian, guru tersebut menjentikkan jari. Pintu-pintu kafetaria pun ditutup.
Dengan wajah muram, ia menggunakan walkie-talkie untuk melaporkan kejadian itu ke pihak atas. Kafetaria langsung gempar. Tidak ada yang menyangka peristiwa seperti itu akan terjadi. Siswa-siswa yang penakut menjadi gelisah, sementara yang berani mulai berbisik-bisik dan berdiskusi. Wu Mingbai menarik lengan Jiang Tianming dan Lan Subing, memberi isyarat ke arah sudut ruangan. Di sana, mereka melihat Su Bei sedang makan dengan santai, seolah kekacauan di sekitarnya tidak berpengaruh apapun. Ucapan Su Bei sebelumnya tentang menonton pertunjukan langsung terlintas di benak mereka. Seperti yang ia katakan, merekalah yang berada di atas panggung, sementara ia hanyalah penonton. Wu Mingbai, dengan nada usil, bertanya apakah mereka sebaiknya memanggil Su Bei. Ia yakin Su Bei pasti mengetahui sesuatu. Namun Jiang Tianming langsung menolak. Ia memperingatkan bahwa memanggil Su Bei sekarang hanya akan memusuhinya sepenuhnya, dan bermain-main dengan orang seperti itu sama saja mencari kematian. Lan Subing setuju. Ia mengetik cepat di ponselnya, menyarankan agar mereka bertanya nanti saja, sambil mengingatkan bahwa kartu makan seseorang saat ini berada di tangannya. Wu Mingbai mengerucutkan bibir, tetapi mengalah. Mereka semua sepakat bahwa Su Bei kemungkinan bukan pelaku, sehingga tidak ada gunanya mengungkapnya di sini. Guru kemudian mendatangi mereka untuk meminta penjelasan. Kronologinya sederhana, Wu Mingbai hendak ke kamar mandi, menemukan salah satu sisi terhalang, lalu menepuk korban dengan ringan untuk membangunkannya agar memberi jalan. Korban justru jatuh menyamping, seorang siswi berteriak, dan kejadian selanjutnya pun diketahui semua orang. Secara logis, kejadian itu hanyalah kesialan Wu Mingbai. Tidak ada yang secara langsung terlibat, dan sekolah bisa menyelidikinya secara resmi. Namun Su Bei tahu, kekuatan alur cerita tidak akan membiarkan trio protagonis lepas begitu saja. Mereka pasti akan terseret ke dalam penyelidikan. Tak lama kemudian, seorang guru wanita yang mencolok penampilannya tiba. Tanpa banyak bicara, ia segera mendirikan tenda dan masuk ke dalamnya. Guru sebelumnya kemudian memerintahkan semua siswa untuk berbaris dan masuk ke tenda satu persatu. Melihat kegelisahan para siswa, ia menjelaskan dengan nada menenangkan bahwa kemampuan Guru Zhou dapat membersihkan nama mereka. Jika tidak bermasalah, mereka akan diizinkan meninggalkan kafetaria. Dengan jumlah siswa yang banyak, menahan mereka semua jelas tidak realistis. Mendengar itu, suasana menjadi lebih tenang. Para siswa yang merasa tidak bersalah berbaris dengan patuh, karena pemeriksaan cepat adalah hasil terbaik. Siswa pertama masuk ke tenda dan keluar 5 menit kemudian. Ia tidak menjawab pertanyaan siapapun dan langsung pergi bersama guru pendamping, membuat siswa lain semakin gelisah. Su Bei, yang berada cukup depan dalam antrean, tahu bahwa manga akan memperlihatkan detail kejadian ini di pembaruan berikutnya. Ia tidak berniat menunggu lebih lama dari yang diperlukan. Ketika gilirannya tiba, ia masuk dengan langkah mantap. Di dalam, Guru Zhou duduk di balik meja dan langsung memintanya menjawab pertanyaan dengan serius. Jika bersih, ia boleh pergi. Pertanyaan pertama langsung tajam, apakah ia yang membunuh Sun Ming, nama korban? Su Bei menjawab tidak. Ia sadar bahwa meski kematian Sun Ming terjadi akibat perubahan takdir yang ia sebabkan, ia bukan pembunuhnya. Ia menyimpulkan bahwa kemampuan Guru Zhou adalah pendeteksi kebohongan. Pertanyaan berikutnya menanyakan apakah ia memiliki hubungan khusus dengan Sun Ming, keluarga, teman, atau musuh. Su Bei menjawab bahwa mereka bukan apa-apa dan bahkan belum pernah bertemu. Namun mulutnya terus bergerak, menambahkan bahwa jika harus disebutkan, mereka memiliki musuh yang sama, dunia ini. Ia sebenarnya berniat berhenti pada jawaban awal, tetapi kemampuan Guru Zhou memaksanya memberikan jawaban lengkap sesuai isi pikirannya, tanpa bisa mengelak.
Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berhubungan dengan Sun Ming, karena keduanya memang berbagi peran sebagai korban pembuka dalam manga. Untungnya, rencana cadangannya berhasil dan jawabannya tetap lolos. Guru Zhou menegurnya agar menjawab dengan serius, terkejut karena ia benar-benar mempercayai ucapannya sendiri tentang dunia sebagai musuh bersama. Ia sempat bertanya-tanya apakah siswa ini memiliki kecenderungan nihilistik. Namun bukan itu fokusnya saat ini. Setelah beberapa pertanyaan tambahan, Guru Zhou mengangguk dan menyatakan Su Bei bersih. Ia diperingatkan untuk tidak membocorkan isi percakapan dan tidak membahas insiden kafetaria. Su Bei mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari tenda. Melihat trio protagonis menatapnya dari antrean, ia mengedipkan mata dengan santai sebelum berjalan kembali ke asrama. Wu Mingbai tampak kesal, menyebut sikap itu sebagai provokasi terang-terangan. Jiang Tianming justru merenung, menyimpulkan bahwa Su Bei tidak merencanakan kejadian ini. Paling jauh, ia hanya mengetahui sesuatu melalui kemampuannya. Itu berarti Su Bei lebih aman sebagai penonton daripada sebagai pelaku. Wu Mingbai pun menjadi santai, yakin bahwa mereka tidak akan disalahkan hanya karena menyentuh tubuh korban. Namun Jiang Tianming merasa ada yang tidak beres. Ia yakin masalah ini tidak akan berakhir sesederhana itu. Jika hanya menemukan mayat, Su Bei tidak akan menyebutnya sebagai pertunjukan. Wu Mingbai tidak menemukan titik masalahnya dan memilih mengabaikan perasaan itu. Saat ia menoleh ke Lan Subing, ia menyadari gadis itu terdiam, wajahnya sedikit memerah, menatap ke arah pintu keluar. Dengan pelan, Lan Subing mengaku bahwa Su Bei terlihat cukup tampan. Jiang Tianming dan Wu Mingbai sama-sama terdiam. Sementara itu, Su Bei telah kembali ke asrama. Lorong ramai oleh siswa-siswa yang mendengar kabar dari kafetaria dan ingin bergosip. Seorang siswa berambut merah mendekatinya dengan sikap akrab, bertanya dengan suara rendah apakah benar ada yang meninggal di kafetaria. Su Bei menghindari jawaban langsung dan bertanya balik dari mana ia mendengar kabar itu. Siswa itu gugup dan memberikan alasan bahwa ia melihat kafetaria disegel dan bertanya-tanya di pintu masuk sebelum diusir guru. Alasan itu terasa janggal. Mengetahui ada kejadian memang wajar, tetapi mengetahui adanya kematian secara spesifik tidaklah normal. Meski curiga, Su Bei berpura-pura percaya dan mengatakan bahwa guru melarang mereka membicarakannya. Siswa berambut merah itu mengangguk, tampak kecewa, lalu berbalik pergi. Namun tepat saat itu, mata Su Bei melebar. Dengan tinggi badannya, ia jelas melihat sebuah tanda berbentuk petir hitam di leher siswa itu, sebagian tertutup keras seragam. Petir, salah satu bentuk yang sebelumnya ia simpulkan dari pola roda gigi. Pikiran Su Bei bergetar. Apakah siswa ini berhubungan dengan pembunuh? Sebelum ia sempat mengendalikan ekspresinya, siswa berambut merah itu tiba-tiba berbalik, wajahnya kini kosong tanpa senyum, menatap Su Bei dengan tajam. "Apa yang kamu lihat?" Putaran mendadak anak berambut merah itu membuat Su Bei terkejut. Jika bukan karena kendali dirinya, ia hampir saja berteriak. Nuansa yang ia rasakan sama sekali tidak seperti manga shounen, melainkan lebih menyerupai film horor. Keterkejutannya sudah terlambat untuk disembunyikan, dan sosok berbahaya itu jelas menangkap reaksinya. Su Bei teringat bahwa pembunuh sebelumnya memilih membunuhnya hanya karena kebetulan berpapasan di kamar mandi. Jika anak berambut merah ini mulai mencurigainya, Su Bei berpotensi menghadapi ancaman kematian lagi. Kali ini, tidak ada jaminan, kesadaran manga akan menyelamatkannya. Ia harus bertindak cepat. Dalam sekejap, Su Bei mempertahankan ekspresi terkejutnya, namun memaksakan sedikit kegembiraan, lalu bertanya apakah anak itu berasal dari kelas A. Di angkatan mereka, kelas A hanya berisi 20 siswa.
Wajar bila seseorang terkejut setelah menyadari dirinya berbicara dengan pengguna ability dari kelas elit. Aura berbahaya itu langsung menghilang. Anak berambut merah tersebut tersenyum lebar dengan ekspresi bangga, mengakui bahwa ia memang dari kelas A dan berniat menjadi pengguna ability terkuat. Tebakan Subei tepat. Jantungnya yang sempat menegang pun mengendur. Ia memang tidak mengenal anak ini dan tidak tahu kelasnya, tetapi ia berjudi dengan asumsi bahwa mata-mata organisasi di akademi pasti memiliki ability kuat untuk naik posisi dan mengumpulkan informasi, sehingga besar kemungkinan berada di kelas A. Keberuntungan berpihak padanya. Ia berhasil menghindari kecurigaan, bahkan mungkin memperoleh niat baik. Krisis terlewati, pikiran Subei kembali berputar cepat. Ia memiliki dua pilihan, menjauh saat suasana masih baik dan kembali beristirahat, atau justru berteman dengan sosok berbahaya yang terafiliasi organisasi misterius. Pilihan pertama aman. Pilihan kedua berisiko besar, ia bisa menjadi target organisasi, berada di bawah pengawasan, dan bila identitas anak itu terbongkar, pembaca mungkin tidak menyukainya karena bergaul dengan tokoh antagonis. Namun ada juga keuntungannya, akses ke informasi organisasi, identitas tersembunyi yang bisa dimanfaatkan, serta rasa penasaran pembaca jika ia terjebak di wilayah abu-abu antara pihak baik dan jahat. Setelah menegaskan tujuannya, menarik perhatian pembaca demi membentuk ulang ability dan identitasnya, bukan sekadar disukai, pilihan itu menjadi jelas. Subei mengambil inisiatif memperkenalkan diri sebagai murid kelas F dan menanyakan nama anak tersebut. Ia mengira responsnya akan dingin atau penuh selidik, namun kenyataannya berbeda. Anak berambut merah itu memperkenalkan diri sebagai Mo Xiaotian dengan mata berbinar, bahkan bertanya apakah mereka kini berteman. Dari situ, Subei merasakan perbedaan mendasar antara Mo Xiaotian dan Wu Mingbai. Di balik sikap cerahnya, Wu Mingbai tetap menjaga jarak dengan orang lain, hanya benar-benar menerima Jiang Tianming dan Lan Subing. Sebaliknya, Mo Xiaotian tampak tidak memiliki penghalang itu. Selain momen singkat kecurigaan tadi, ia terlihat tulus dan polos. Subei merasa heran. Seorang tokoh dengan kepribadian naif seperti itu, namun berada di pihak organisasi antagonis, terasa kontras. Ia menyesuaikan strateginya dan dengan tegas mengiyakan pertemanan mereka. Ia mengamati reaksi Mo Xiaotian, mencari tanda ejekan atau kepalsuan, namun tidak menemukan apapun. Mo Xiaotian justru terlihat sangat senang, mengaku bahwa Subei adalah teman pertamanya di akademi. Subei lalu mengajak Mo Xiaotian ke depan pintu asramanya dan mempersilahkannya datang kapan saja. Undangan ke kamar pribadi merupakan sinyal kepercayaan. Mo Xiaotian menerimanya dengan antusias dan masuk bersamanya. Di dalam kamar, Subei sempat ragu, lalu menawarkan sedikit ketulusan dengan menyebutkan bahwa ia bisa membocorkan sedikit soal insiden kafetaria, asalkan tidak disebarkan. Reaksi Mo Xiaotian kembali melenceng dari dugaan. Ia menolak dengan sungguh-sungguh, mengingatkan bahwa guru telah melarang membicarakannya dan khawatir Subei akan mendapat masalah. Sikap itu membuat Subei terdiam. Mo Xiaotian benar-benar tidak ingin tahu, setidaknya bukan dari dirinya. Hal itu menguatkan kesimpulan bahwa, di luar urusan organisasi, Mo Xiaotian memang polos. Bagi Subei, ini kabar baik, lebih sedikit kecurigaan dan ujian. Namun, ketajaman persepsi Mo Xiaotian juga nyata, terlihat dari reaksinya terhadap tatapan Subei ke tanda petir hitam di lehernya. Ia peka terhadap kejanggalan sekecil apapun. Karena itu, Subei memilih menunjukkan niat baik. Ia tersenyum dan menyiratkan bahwa Mo Xiaotian sebenarnya sudah tahu kebenaran insiden kafetaria, sebab jika dugaannya salah, Subei pasti akan langsung menyangkal. Ia berhenti di situ, membiarkan Mo Xiaotian menyimpulkan sendiri. Tak lama,
Mo Xiaotian memahami maksudnya dan memuji kecerdikan Su Bei dengan kagum. Setelah mendapatkan jawabannya, Mo Xiaotian tampak bimbang antara melapor dan mengobrol lebih lama. Menyadari itu, Su Bei membiarkannya pergi. Informasi hari ini sudah cukup. Sendirian, Su Bei merenungkan petir hitam tersebut. Hampir pasti, pembunuh juga memiliki tanda serupa, karena bentuk simbol dari 4 roda gigi terbatas. Kecurigaan akan mengarah ke sana. Namun tujuan organisasi masih kabur. Awalnya, ia menduga organisasi memburu pengguna ability, sehingga pembunuhan terjadi demi menutup mulut. Akan tetapi, perilaku Mo Xiaotian menunjukkan organisasi itu tidak memusuhi pengguna ability, atau setidaknya tidak mendidik anggotanya dengan kebencian. Jika akademi adalah musuh organisasi, rasanya aneh mengirim anak polos seperti Mo Xiaotian untuk misi sabotase. Informasi yang ada masih terlalu sedikit. Kemudian, Su Bei teringat sesuatu dan membuka halaman trailer. Di dekat trio protagonis, tampak seorang anak berambut merah dengan senyum yang persis sama seperti Mo Xiaotian. Ia semakin yakin bahwa Mo Xiaotian adalah karakter penting. Berteman dengannya, meski berisiko, tampaknya keputusan yang tepat. Saat ragu, Su Bei memanggil kesadaran manga. Entitas itu muncul dan mengonfirmasi bahwa orang-orang dengan tanda petir hitam memang bagian dari sebuah organisasi. Ketika Su Bei menanyakan tujuan organisasi tersebut, jawaban ditolak, ia harus menemukannya sendiri terlebih dahulu. Sebagai penutup, kesadaran manga memberitahu bahwa pembaruan manga akan sinkron dengan dunia nyata, dimulai besok pukul 8 pagi, dan akun forum Su Bei telah aktif untuk digunakan dalam tugas-tugas ke depan. Su Bei mengangkat alisnya dengan terkejut ketika mendengar bahwa akun forumnya telah aktif. Ia hampir lupa akan keberadaan akun tersebut. Bagi dirinya, ini adalah kabar baik karena berarti ia tidak lagi hanya bereaksi terhadap alur cerita, melainkan bisa mulai bersikap proaktif dengan mengarahkan diskusi di forum. Dengan antusias, ia menanyakan apakah bisa langsung masuk. Kesadaran manga mengonfirmasi bahwa ia bisa, tetapi sebagai akun baru, ia harus memilih nama. Meskipun forum bersifat anonim, setiap akun tetap memerlukan nama untuk mencegah kekacauan dan trolling. Nama memang bisa diganti setiap 3 bulan waktu nyata, yang dalam dunia manga setara dengan waktu yang sangat lama, sehingga pemilihan nama menjadi keputusan penting. Setelah masuk ke halaman profil dan berpikir lama, Su Bei akhirnya memilih satu nama, Prophet atau Nabi. Keesokan paginya, tepat pukul 8, murid-murid kelas F telah duduk rapi di ruang kelas, menunggu pelajaran pertama. Meski hatinya gatal ingin segera mengecek manga, Su Bei tidak berani menggunakan ponsel saat jam pertama. Ia mematikan perangkatnya dan bersiap mendengarkan pelajaran dengan serius. Bel berbunyi, dan seorang guru perempuan berpenampilan rapi dengan kacamata masuk ke kelas. Ia naik ke podium dan memperkenalkan diri sebagai Zhou Minwen, guru teori ability, serta meminta dipanggil Guru Zhou. Ia langsung menegaskan bahwa akan ada ujian di akhir bulan, sehingga pelajaran harus segera dimulai tanpa membuang waktu. Di papan tulis, ia menuliskan topik pertama, apa itu ability. Su Bei langsung memusatkan perhatian. Tanpa tutor pribadi, pengetahuan semacam ini hanya bisa diperoleh di akademi. Meskipun teori sering dianggap tidak praktis, melewatkannya justru bisa membawa masalah besar. Guru Zhou menjelaskan bahwa para siswa pasti sudah menebak-nebak pertanyaan ini sejak ability mereka bangkit. Ia lalu memanggil beberapa siswa untuk menjawab, sekaligus sebagai ajang saling mengenal. Ketegangan khas kelas pun muncul. Murid yang percaya diri terlihat tenang, sementara yang tidak tahu jawaban mulai gelisah. Seolah mengikuti dorongan plot, siswa pertama yang dipanggil adalah Jiang Tianming.
Berkat pengalaman sebelumnya dan bimbingan dari Land Corporation, ia menjawab dengan lancar bahwa ability adalah energi dalam tubuh manusia. Jawaban tepat itu membuat Guru Zhou puas dan memujinya karena telah belajar lebih dulu. Guru Zhou kemudian melanjutkan penjelasan. Ability adalah energi yang ada dalam tubuh manusia, dan pengembangannya memungkinkan peningkatan kemampuan. Poin pentingnya, energi ini sebenarnya ada pada semua manusia. Banyak siswa terkejut mendengar hal itu, karena mengira hanya pengguna ability yang memilikinya. Menanggapi pertanyaan mengapa hanya sebagian orang yang membangkitkan ability, Guru Zhou menjelaskan bahwa energi para pengguna ability lebih aktif, sehingga kebangkitan lebih mudah terjadi. Umumnya, ability bangkit pada usia sekitar 15 tahun, ketika aktivitas energi berada di puncak. Namun, dalam kondisi ekstrim, orang biasa di usia apapun tetap bisa membangkitkannya. Ia lalu menguraikan hubungan antara aktivitas ability, jenis, dan kekuatannya. Jenis ability bersifat bawaan. Tingkat aktivitas memengaruhi kemudahan kebangkitan, sedangkan kekuatan ditentukan oleh metode pengembangan dan bakat pengguna. Ability dengan aktivitas tinggi lebih mudah dikembangkan. Menyadari bahwa sebagian besar murid kelas F memiliki ability yang dianggap tidak berguna, Guru Zhou memberikan contoh kasus terkenal. Lin Zi, seorang selebritas papan atas, awalnya memiliki ability Gardenia Smile yang hanya membuat tawanya mengeluarkan aroma bunga gardenia, ability sampah klasik yang menempatkannya di kelas F. Namun, melalui pengembangan mendalam, aroma itu kini bisa memengaruhi jiwa, menandai target, bahkan membuat orang berkemauan lemah secara naluriah menyukainya. Keberhasilannya bangkit dari kelas F menjadikannya idola bagi banyak siswa. Meski demikian, Guru Zhou menegaskan bahwa kasus seperti itu sangat jarang. Kebanyakan murid kelas F lebih baik mengabaikan ability mereka atau, seperti rencana Su Bei, memanfaatkannya secara sederhana untuk keuntungan kecil. Di akhir pelajaran, Guru Zhou berbicara dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa tidak seperti wajah, ability bawaan tidak bisa diperbaiki. Semua upaya untuk mengubah ability sejauh ini berakhir tragis, cacat permanen, kehilangan ability, atau kematian. Ia menasihati para siswa untuk menghargai hidup dan mencintai diri sendiri, serta memilih hidup normal setelah lulus jika tidak menyukai ability mereka. Setelah itu, kelas dibubarkan. Begitu guru pergi, suasana kelas yang semula tenang kembali riuh. Su Bei tidak langsung membuka manga. Ia menoleh ke Feng Lan dan menyebut bahwa ramalannya tentang kejadian di hari pertama ternyata menjadi kenyataan. Feng Lan, yang entah bagaimana sudah mengetahui situasi, memperingatkan bahwa sekolah sedang tidak aman dan menyuruhnya berhati-hati. Su Bei berpura-pura polos, menyebut bahwa setelah insiden kemarin, sekolah memang terasa berbahaya, lalu bertanya-tanya siapa pelakunya. Ia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Feng Lan bisa menggunakan ability profesi untuk menemukan pembunuh. Jika bisa, maka insiden ini mungkin hanya cara penulis untuk menghubungkan trio protagonis dengan Feng Lan. Untungnya bagi Su Bei, Feng Lan menggeleng. Ia sudah menggunakan ramalan spesifik bulan ini, dan penggunaan berikutnya baru bisa dilakukan bulan depan. Saat itu, jika pelaku belum tertangkap, kemungkinan besar jejaknya sudah tertutup. Merasa lega, Su Bei mengatakan bahwa mungkin akan ada orang yang mendekati Feng Lan soal itu dan menyarankannya menolak jika tidak ingin terlibat masalah. Dengan dalih ke kamar mandi, Su Bei segera pergi, memanfaatkan waktu istirahat 10 menit untuk mengecek manga. Di belakangnya, wajah Feng Lan menunjukkan ekspresi rumit yang jarang terlihat, seolah muncul kecurigaan tertentu. Di bilik kamar mandi, Su Bei membuka ponselnya dan masuk ke aplikasi. Manga telah diperbarui. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca.
Manga dibuka dengan gerbang sekolah dan spanduk merah bertuliskan, "Selamat hari pertama, siswa baru." Para murid berseragam masuk berpasangan dengan wajah penuh antusias, menggambarkan awal perjalanan baru mereka sebagai pengguna ability. Kemudian, trio protagonis muncul dalam seragam biru. Jiang Tianming, Lan Subing, dan Wu Mingbai tampil sama persis dengan versi dunia nyata mereka, menciptakan kesan janggal. Dalam obrolan mereka, beberapa panel kilas balik merangkum peristiwa dari akhir manga pertama hingga hari pertama sekolah, menjembatani alur cerita. Saat memasuki gedung pengajaran, mereka berpisah karena kelas yang berbeda. Wu Mingbai menunjukkan sikap dramatis, sementara Jiang Tianming dan Lan Subing tetap tenang. Sepanjang adegan, monolog batin Lan Subing terus berjalan, mengomentari pakaian para siswa, spanduk penyambutan, kesalahan musim panas mereka, dan tingkah berlebihan Wu Mingbai. Sosoknya yang pendiam ternyata menyimpan dunia batin yang ramai. Ketika murid-murid lain mulai berdatangan, Subei membaca dengan cermat, memperhatikan siapa saja yang mendapat sorotan panel. Ia tahu bahwa karakter yang mendapat close-up biasanya memiliki peran di masa depan. Feng Lan mendapat satu panel penuh, berambut putih, bermata emas, dan berwajah memikat hingga layak disebut idola nasional. Monolog Lan Subing bahkan mengakui ketampanannya. Setelah Feng Lan duduk di belakang dan tertidur, fokus berpindah ke siswa lain. Zhao Xiaoyu, Mu Tieren, dan Wu Jin masing-masing mendapat sorotan kecil. Walau tampak sekilas, detail gambar mereka lebih menonjol dibandingkan siswa lain. Subei menangkap isyarat itu. Berdasarkan instingnya, ketiga siswa tersebut kemungkinan bukan karakter biasa. Kecuali ada kejutan, mereka hampir pasti akan menjadi tokoh penting dalam alur cerita selanjutnya. Subei mengamati jalannya perkenalan di kelas melalui manga dengan penuh perhatian. Ability Zhao Xiaoyu terdengar menarik, tetapi sebagai siswa pertama yang memperkenalkan diri, ia sengaja tidak menjelaskan fungsi ability-nya secara rinci. Sikap itu jelas menunjukkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu, dan secara tidak langsung memengaruhi cara siswa-siswa berikutnya memperkenalkan diri. Mu Tieren tampil ramah dan penuh semangat, berperan seperti kakak besar yang benar dan suka membantu. Dari kesan awal ini, Subei menilai bahwa Mu Tieren kemungkinan besar akan sering berinteraksi dengan trio protagonis dan mendapatkan cukup banyak sorotan panel. Wu Jin, sebaliknya, tampak biasa saja jika dilihat sekilas. Namun, sikapnya yang muram, pendiam, dan terpisah dari suasana umum membuatnya menonjol. Dalam pengalaman membaca manga Subei, karakter seperti ini seringkali memiliki alur cerita khusus di kemudian hari. Saat sebagian besar teman sekelas telah diperkenalkan, Subei menarik napas dalam-dalam. Jika tidak terjadi kesalahan, gilirannya akan segera tiba. Meski ia percaya diri, kegugupan tetap muncul sampai adegannya benar-benar muncul di manga. Jika penulis melewatinya begitu saja, maka semua persiapannya akan sia-sia. Dengan update berikutnya yang belum diketahui, ability-nya yang tidak berubah akan menjadi hambatan besar bagi citra yang ia bangun. Untungnya, penulis tidak mengecewakannya. Adegan yang telah ia rancang benar-benar masuk ke dalam manga. Adegan tersebut disajikan dari sudut pandang Jiang Tianming. Ia merasakan seolah sedang diawasi, lalu menoleh ke arah pintu dan melihat seorang anak laki-laki tampan berdiri di sana. Karena efek pencahayaan atau bayangan pintu, rambut kuning dan mata ungu yang biasanya cerah tampak gelap, memberi kesan seperti predator yang bersembunyi di bayangan. Alih-alih mengurangi ketampanannya, kesan itu justru menambah aura misterius. Namun, saat anak itu melangkah masuk ke kelas, bayangan itu lenyap. Wajahnya kini setara dengan Feng Lan dalam hal daya tarik. Cahaya matahari yang jatuh ke rambut emasnya seolah menerangi seluruh ruangan. Sudut pandang lalu berubah menjadi maha tahu,
memperlihatkan Su Bei berjalan lurus ke arah Jiang Tianming, berhenti tepat di depannya, dan diikuti dengan close-up wajah. Rambut emasnya berkilau seperti emas murni di bawah cahaya. Wajahnya tegas dan penuh daya tarik, senyumnya berani tanpa pengekangan, dan mata ungunya tampak seperti dipenuhi bintang. Dengan nada teatrikal, ia menyapa Jiang Tianming atas nama takdir sebagai jiwa paling sial di angkatan ini. Kolom komentar langsung meledak. Pembaca memuja penampilannya, mengulang dialognya, menyebutnya berlebihan dan cunipyu, namun jelas menyukainya. Adegan itu berakhir, dan Su Bei yang membaca manga mengembuskan napas lega dengan senyum puas. Ia tahu dirinya telah berhasil. Hanya dari visual dan kemunculannya saja, ia sudah cukup untuk memancing diskusi. Ilustrator manga menggambarkannya dengan luar biasa. Sosok dua dimensi itu terasa lebih hidup daripada dirinya di dunia nyata. Akting spontan Su Bei di dunia nyata mungkin tidak sempurna, tetapi versi manga menyempurnakannya, menampilkan aura misterius dan berbahaya yang ia inginkan. Dalam benak pembaca, ia sudah mapan sebagai sosok pencari sensasi yang penuh teka-teki. Setelah itu, manga menampilkan monolog batin Jiang Tianming, yang mempertanyakan motif Su Bei dan mencoba menebak latar belakangnya. Ketika Jiang Tianming bahkan menduga bahwa Su Bei mungkin mengenal orang tuanya, Su Bei hampir tersedak saat membaca. Ia tidak mengerti bagaimana logika bisa sampai ke sana. Setelah interaksi itu selesai, Meng Huai muncul. Tubuhnya digambarkan dengan garis-garis tegas, otot yang eksplosif, bahu lebar, pinggang ramping, memancarkan dominasi seperti seekor harimau yang sedang berpatroli di wilayahnya. Alur manga bergerak cepat. Perkenalan kelas diringkas dalam 6 panel grid, lalu Meng Huai menghina mereka sebagai sampah dan memerintahkan semua siswa berlari 10 putaran. Para siswa pun keluar kelas, dan kamera menyorot gedung pengajaran dan lapangan secara megah. Bangunan akademi digambarkan bergaya kastil Eropa, megah dan penuh misteri. Sayangnya, siswa tahun pertama belum diizinkan naik ke lantai atas, sehingga bagian itu tetap menjadi tanda tanya. Lapangan latihan digambarkan sangat luas. Dengan satu putaran sepanjang 1.600 meter, manusia tampak seperti semut jika dilihat dari atas. Disinilah kejutan besar muncul. Adegan lari justru mengungkap rahasia besar tentang ability Jiang Tianming. Karena kecemasan sosialnya, Lan Subing jarang menggunakan ability-nya. Sebelum berlari, ia berbisik menggunakan Wild Spirit, berharap ia dan Jiang Tianming bisa dengan mudah menyelesaikan 10 putaran. Namun, ability-nya yang belum terlatih tidak mampu memengaruhi dua orang sekaligus. Atas bujukan Jiang Tianming, ia hanya memperkuat dirinya sendiri, sementara Jiang Tianming mengandalkan kekuatan fisik murni. Stamina Jiang Tianming tidak terlalu baik. Ia mulai kelelahan pada putaran keempat. Saat itulah bayangan seorang perempuan muncul di belakangnya, sosok yang sama dengan perempuan dari manga pertama yang membantunya mengalahkan bos besar. Kehadirannya seolah memberi Jiang Tianming kekuatan tambahan, memungkinkannya menyelesaikan 2 putaran lagi. Setelah 2 putaran tambahan, Jiang Tianming benar-benar di ambang batas. Sosok itu setengah menopangnya, lalu perlahan memudar. 2 putaran berikutnya, sosok itu menghilang sepenuhnya. Ketika Su Bei penasaran bagaimana Jiang Tianming menyelesaikan 2 putaran terakhir, matanya membelalak. Bayangan lain muncul di belakangnya, bos terakhir yang telah ia kalahkan di manga pertama. Pada saat itu, Su Bei akhirnya memahami makna sejati ability, Deatsumen. Ia menyadari bahwa ability tersebut memungkinkan Jiang Tianming mengumpulkan jiwa orang-orang yang ia bunuh dan memanggil mereka kembali untuk digunakan. Tidak heran ia menjadi tokoh utama, ability ini benar-benar luar biasa, setidaknya layak untuk kelas A. Jika jiwa-jiwa itu masih bisa menggunakan ability asli mereka, maka kekuatannya akan sangat tidak masuk akal.
Su Bei tiba-tiba teringat satu detail. Ia menjeda manga dan membuka kembali akhir manga pertama, di mana Jiang Tianming duduk di ranjang rumah sakit sambil menatap telapak tangannya dan bergumam tentang yang ketiga. Kini, ia menduga bahwa itu berarti Deat Sumen hanya bisa digunakan 3 kali. Sosok perempuan pertama kemungkinan adalah ibu atau kerabat Jiang Tianming. Sosok kedua adalah bos besar manga pertama. Lalu, siapa yang ketiga? Dengan kening berkerut, Su Bei melanjutkan membaca. Setelah adegan lari selesai, manga berpindah ke ruang kelas. Meng Huai berdiri di dekat jendela bersama seorang pria asing, mengamati para siswa yang berlari dan memberikan penilaian seimbang terhadap setiap karakter yang mendapat sorotan. Dari sini, Su Bei mengetahui bagaimana Meng Huai menilainya. Penilaian itu sempurna, tepat seperti yang ia harapkan. Jika pembaca mengikuti alur ini, maka dalam waktu dekat ia akan bisa membentuk ulang citra ability-nya. Kolom komentar pun sejalan dengan pemikirannya. Banyak pembaca membicarakan dirinya, Feng Lan, dan karakter lain, serta menyoroti kesan pencari sensasi yang melekat padanya. Manga berlanjut ke waktu makan siang, yang hanya disinggung singkat dan diselingi dengan pikiran trio protagonis tentang Su Bei. Mereka juga bertemu dengan kelompok si Zhao Hua, memicu konflik awal. Berbeda dengan sikapnya terhadap Su Bei, si Zhao Hua tidak bersikap ramah pada trio protagonis. Ia membiarkan Bao Zhu mengejek mereka dan dengan arogan mengingatkan tentang ujian akhir bulan. Membaca ini, Su Bei sempat bingung. Si Zhao Hua terlihat lebih sopan saat menghadapi dirinya. Namun, ia segera menyadari bahwa si Zhao Hua sebenarnya menghormati Feng Lan, bukan dirinya. Orang-orang biasa seperti Su Bei dan trio protagonis tidak layak mendapat sikap sopan itu, hanya saja Su Bei tidak merasakannya karena ia berdiri bersama Feng Lan saat itu. Saat makan malam tiba, Su Bei kembali muncul di manga. Entah disengaja atau tidak, bayangan menutupi setengah wajahnya ketika trio protagonis menyadari bahwa ia mengikuti mereka, menciptakan kesan antagonis. Hal ini sejalan dengan tujuan Su Bei untuk membangun persona abu-abu secara moral setelah memilih mendekati Mo Xiaotian. Kemudian, adegan pamer ability Su Bei ditampilkan, digambar sangat sesuai dengan seleranya. Pemanggilan Ger digambarkan dengan efek visual yang megah, roda gigi muncul dari pusaran ungu kehitaman, penuh misteri. Transformasi Ger menjadi asap ungu kemerahan dihiasi efek bintang, tampak seperti perubahan sejati, bukan reaksi kimia sederhana. Su Bei bahkan memanggil kesadaran manga untuk mempertanyakan penggambaran yang terlalu mulus itu. Ia tahu betul bahwa ability hanyalah trik kimia dengan banyak celah. Kesadaran manga menjelaskan bahwa ilustrator selalu memperindah adegan, sama seperti pesulap yang tidak pernah memperlihatkan kekurangan triknya. Yang penting adalah daya tarik visual dan alur cerita, bukan detail teknis. Menjelang akhir chapter, trio protagonis memasuki kafetaria dan duduk di dekat korban. Dorongan Wu Mingbai membuat tubuh korban terjatuh, dan darah digambarkan dengan jelas di dada dan lantai. Panel terakhir menampilkan wajah korban yang pucat, seorang siswa yang berteriak ketakutan, dan ekspresi terkejut trio protagonis. Chapter pun berakhir dengan cliffhanger yang sempurna. Su Bei menutup manga dengan perasaan rileks, lalu membuka forum. Seperti yang ia duga, forum langsung ramai. Dari 8 utas terpopuler, 2 menyebut namanya secara langsung, dan 1 hampir pasti membahas dirinya. Ia melewati postingan bernuansa pemujaan dan memilih membuka utas analisis, tertarik pada bagaimana para pembaca mulai menafsirkan peran dan ability-nya. Chapter ini dibuka dengan tampilan sebuah thread forum panas berjudul, Li Tao, apakah Su Bei dan Feng Lan sama-sama bertipe kemampuan nubuat? Penulis thread membahas ketertarikannya pada 2 karakter baru, Su Bei dan Feng Lan,
setelah pembaruan season kedua manga King of Abilities. Berdasarkan penilaian Guru Meng, Feng Lan adalah pewaris keluarga Feng yang terkenal dengan kemampuan nubuat, dan Feng Lan sendiri mengakui kemampuannya adalah profesi. Sementara itu, Su Bei mengaku memiliki kemampuan ger, tetapi perilaku dan ucapannya dianggap sangat berkaitan dengan nubuat. Banyak pembaca menduga bahwa roda gigi yang dipanggil Su Bei hanyalah medium untuk meramal. Penulis thread merasa aneh karena ada dua karakter dengan fungsi serupa di kelas yang sama tanpa hubungan darah yang jelas, sehingga mempertanyakan maksud sang autor. Balasan forum pun beragam. Ada yang menolak teori tersebut dan menyatakan Su Bei memang hanya memiliki ger, sementara yang lain menyuruh komentar dangkal itu diabaikan. Sebagian pengguna berpendapat bahwa meski keduanya mirip, pasti ada perbedaan mendasar, hanya saja informasi yang tersedia masih terlalu sedikit. Ada pula yang menilai Su Bei jauh lebih aktif daripada Feng Lan, seolah kemampuannya menuntutnya untuk sering bergerak dan terlibat. Diskusi kemudian bergeser ke kesan visual dan karisma kedua karakter, memuji desain Feng Lan dengan rambut putih dan mata emas, serta aura misterius Su Bei sebagai nabi yang memutar roda takdir. Thread mulai keluar jalur ke arah Siping dan CP, sampai akhirnya penulis thread kembali menertibkan diskusi. Topik lain yang diangkat adalah pernyataan Su Bei tentang kompas takdir di atas kepala setiap orang. Beberapa pembaca merasa ucapannya setengah benar dan setengah bohong. Ada yang menilai Su Bei mungkin tidak sepenuhnya jujur, atau bahwa ia belum cukup kuat untuk benar-benar memanipulasi sesuatu seperti takdir. Diskusi berlanjut pada alasan Feng Lan dan Su Bei sama-sama berada di kelas F, apakah demi Jiang Tianming sebagai protagonis, atau karena tujuan lain. Setelah balasan mulai berulang dan tidak memberikan informasi baru, Su Bei, yang membaca thread tersebut, keluar dan membuka thread panas lain berjudul, "Atas nama takdir, aku memberi salam padamu, jiwa paling sial musim ini." Thread ini dipenuhi pujian terhadap dialog ikonik Su Bei, kontras warna ungu dan emas, serta kualitas gambar autor. Banyak yang menyatakan Su Bei akan menjadi karakter populer baru. Diskusi lalu beralih pada dugaan bahwa Su Bei mungkin bukan karakter baik. Beberapa panel yang menampilkan dirinya dalam bayangan dianggap terlalu gelap dan mengarah ke citra antagonis. Ada yang membantah, menyebut itu hanya untuk membangun kesan misterius. Perdebatan pun terjadi, hingga sebagian pembaca menyimpulkan bahwa Su Bei memiliki aura kacau dan menggugah darah, tanpa harus menjadi penjahat murni. Perhatian kemudian kembali ke makna kalimat Su Bei. Sebagian menilai itu hanya ejekan terhadap kesialan Jiang Tianming sebagai protagonis, sementara yang lain merasa ucapan itu mengandung pengetahuan tersembunyi tentang konspirasi besar. Muncul dugaan bahwa Su Bei memiliki sikap tertentu dalam konflik masa depan, mungkin sebagai pihak ketiga yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebaikan atau kejahatan. Diskusi semakin memanas ketika seorang pengguna menemukan sosok Su Bei tersembunyi di sudut halaman promo resmi. Posisi kecil dan berada dalam bayangan ini dianggap sebagai petunjuk bahwa ia bukan karakter heroik utama. Banyak pembaca mulai condong pada teori bahwa Su Bei adalah karakter abu-abu atau bahkan antagonis. Di dunia nyata, seorang gadis bernama Lin Sue membaca thread tersebut dengan penuh semangat dan dengan bangga mengatakan pada temannya bahwa tebakannya tentang karakter di sudut promo benar. Ia menyatakan Su Bei sebagai karakter favorit barunya dan berharap autor tidak merusaknya. Ia baru sadar berada di restoran saat orang-orang menatapnya, merasa malu, lalu hendak pergi. Namun sebelum sempat keluar, seorang anak laki-laki mendekatinya dan bertanya pelan apakah ia tadi membicarakan Su Bei, membuat Lin Sue menoleh tajam dan menyadari mereka adalah sesama penggemar. Kembali ke dunia manga, Su Bei tersenyum setelah membaca thread. Ia puas karena para pembaca tidak hanya mulai menangkap potensi identitas villain-nya, tetapi juga memberi banyak inspirasi baru.
Awalnya, Subei berniat bergerak di antara sisi hitam dan putih sebelum memilih identitas yang paling menguntungkan. Namun kini ia menyadari bahwa berada di wilayah abu-abu sebagai pihak ketiga jauh lebih menarik. Ia bahkan mempertimbangkan untuk memanfaatkan forum guna membangun citra sebuah kekuatan independen yang menekan kedua sisi. Karena kelas akan segera dimulai dan diskusi forum masih berada dalam kendalinya, Subei memutuskan tidak melakukan intervensi lebih lanjut. Ia lalu memposting thread yang sudah ia rencanakan sebelumnya untuk membangun reputasi akun forumnya. Pos Nabi, kelas F, sarang naga dan harimau tersembunyi. Dalam postingannya, ia memprediksi bahwa Jiang Tianming dan Lan Subing akan tetap berada di kelas F, dan berdasarkan aturan protagonis, kelas tersebut akan dipenuhi karakter penting. Ia menyebut Feng Lan, Subei sendiri, Zhao Xiaoyu, dua siswa yang finish pertama dan terakhir saat lari, serta guru Meng Huai sebagai figur berperan besar. Ia menegaskan targetnya adalah akurasi 100% dan mengundang pembaca untuk memverifikasi di masa depan. Sebagai anggota kelas F, Subei memiliki keunggulan karena bisa mengamati detail yang tidak ditampilkan di manga. Bahkan jika prediksinya meleset, ia berniat menyeret karakter-karakter tersebut ke pusat panggung cerita agar reputasi Nabi-nya tetap terjaga. Setelah memposting, ia menutup ponsel dan kembali ke kelas. Pelajaran pun dimulai. Meng Huai masuk dengan pakaian hitam, memperkenalkan diri sebagai guru praktik kemampuan, lalu langsung mengumumkan penunjukan Mutieren, siswa yang finish pertama saat lari, sebagai ketua kelas. Tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, Meng Huai mengumumkan daftar siswa yang dikeluarkan dari akademi karena gagal menyelesaikan 10 putaran lari. Pengumuman ini memicu keributan dan protes. Para siswa tersebut memohon kesempatan kedua, tetapi Meng Huai dengan dingin menjelaskan bahwa kemampuan adalah hal berbahaya dan para pengguna kemampuan selalu menarik monster mimpi. Tanpa disiplin dan pelatihan serius, mereka justru membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ia menegaskan bahwa pengusiran ini demi kebaikan mereka. Setelah itu, para siswa yang dikeluarkan pergi dengan enggan, dan Meng Huai melanjutkan pelajaran tanpa peringatan tambahan. Ia memerintahkan siswa menggunakan kemampuan mereka dan merasakan konsumsi energi mental. Subei memanggil roda gigi biasa dan menoleh ke Feng Lan, penasaran dengan wujud asli kemampuan nubuat. Feng Lan menggunakan kemampuannya dengan sederhana, menutup mata, cahaya putih samar muncul, lalu matanya berkilau emas sesaat sebelum ia tampak pucat dan lelah. Ia berkata bahwa ia melihat keributan akan terjadi di kelas ini. Subei segera memahami bahwa itu adalah nubuat, lalu bertanya detailnya. Feng Lan mengakui bahwa kemampuannya masih terbatas, hanya bisa melihat peristiwa dan waktu. Subei menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa semua pengguna nubuat pada awalnya seperti itu. Ucapan tersebut membuat Feng Lan menatapnya dan bertanya dengan serius apakah Subei mengenal pengguna profesi lain, pertanyaan yang memang sejak awal diharapkan Subei akan muncul. Subei tampak berhenti sejenak, lalu menurunkan pandangannya dan menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa maksudnya hanyalah pengguna kemampuan pemula memang belum mahir, sehingga hasil nubuat yang tidak lengkap adalah hal yang wajar. Feng Lan tidak menanyakan lebih jauh, dan Subei pun tidak menambahkan penjelasan, hanya berbalik kembali ke tempat duduknya. Ucapan itu sengaja ia lontarkan untuk membuat Feng Lan semakin mencurigai bahwa kemampuannya berkaitan dengan nubuat. Awalnya, karena Feng Lan bukan protagonis, Subei tidak berniat berakting di hadapannya. Sorotan cerita selalu mengikuti protagonis, sehingga tampil di hadapan karakter lain dianggapnya pemborosan usaha. Namun setelah membaca chapter pertama pembaruan manga, pandangannya berubah. Ia menyadari bahwa bukan hanya protagonis yang mendapat sorotan, karena Meng Huai adalah contoh nyata.
Meskipun adegan penting Meng Huai berasal dari komentarnya terhadap para protagonis, ia juga memberi penilaian pada karakter lain, dan hal itu membuat banyak pembaca mengikuti cara berpikirnya. Dari sana, Su Bei menyimpulkan bahwa meninggalkan kesan mendalam pada karakter pendukung yang penting sama krusialnya, sebab para protagonis pasti akan dievaluasi bersama sosok-sosok yang memiliki kesan kuat terhadap mereka. Setelah semua siswa menggunakan kemampuan masing-masing satu kali, Meng Huai bertanya apakah mereka merasakan kehilangan energi. Jawaban, energi mental, terdengar di seluruh kelas, disertai sikap santai, karena hal itu dianggap pengetahuan umum. Meng Huai mencibir dan tiba-tiba meninggikan suara, menegaskan bahwa kelelahan akibat penggunaan kemampuan berlebihan hanyalah ilusi yang disebabkan oleh habisnya energi mental, bukan stamina fisik. Fakta ini mengejutkan semua siswa, termasuk Su Bei, yang baru menyadari adanya kebenaran tersembunyi di balik pengetahuan umum tersebut. Meng Huai melanjutkan dengan tegas bahwa di medan pertempuran, meskipun kemampuan telah habis, mereka tetap bisa melarikan diri. Rasa lelah itu hanyalah ilusi. Stamina fisik masih tersisa. Ia memerintahkan mereka untuk selalu berdiri dan berlari demi bertahan hidup. Kali ini, seluruh kelas menjawab dengan suara bulat, benar-benar memahami pentingnya nasihat tersebut. Meng Huai tampak puas, tetapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Karena hanya pesan penting yang bisa menembus mode senyapnya, ia segera memeriksa layar, mengerutkan kening, lalu melirik ke arah Jiang Tianming dan Lan Subing. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Meng Huai memerintahkan para siswa untuk terus menggunakan kemampuan mereka sampai benar-benar kelelahan dan tidak dapat menggunakannya lagi, agar mereka bisa membedakan kelelahan mental dan fisik. Setelah itu, ia meninggalkan kelas. Melihat tindakan gurunya, Su Bei teringat kata-kata Feng Lan tentang keributan yang akan terjadi. Ia bertanya-tanya apakah yang dimaksud adalah Meng Huai yang akan berdebat dengan seseorang. Saat hendak menoleh untuk bertanya pada Feng Lan, ia menyadari Jiang Tianming dan Lan Subing dari barisan depan sedang berjongkok dan mendekatinya diam-diam. Perhatiannya lalu tertuju pada roda gigi di atas mejanya, dan ekspresinya berubah. Ia menyadari kecerobohannya. Biasanya, ia memang selalu memanggil roda gigi biasa. Namun persona publiknya bukanlah pengguna kemampuan Ger murni, melainkan representasi takdir. Memunculkan roda gigi biasa jelas merusak citra tersebut. Dari cara kedua protagonis mendekat, Su Bei menduga mereka datang untuk mempertanyakan hal ini. Ia segera memutar otak, menenangkan ekspresinya, dan bersiap menjelaskan. Ketika Jiang Tianming menatap roda gigi itu dengan serius dan bertanya mengapa bentuknya berbeda dari kemarin, Su Bei menanggapi dengan santai dan balik bertanya mengapa ia harus menjawab. Jiang Tianming menyamakan situasi itu dengan layanan purna jual, menyatakan bahwa ada masalah pada produk Su Bei. Su Bei hanya tersenyum setengah, lalu mengalihkan pandangan ke atas kepala mereka dan mengatakan bahwa roda gigi itu kehilangan sesuatu. Keduanya segera teringat pada ucapan Su Bei tentang kompas takdir. Tanpa aura takdir, roda gigi hanyalah benda biasa. Percakapan mereka terhenti oleh suara teriakan marah seorang perempuan dari luar kelas, disusul keributan dan perdebatan samar. Suasana kelas yang sebelumnya hening berubah tegang. Jiang Tianming dan Lan Subing mendengarkan dengan cermat, lalu wajah mereka berubah serius ketika menyadari bahwa orang yang terlibat adalah Wu Mingbai. Keduanya segera menuju pintu dan mengintip keluar. Di lorong, beberapa guru mengelilingi Wu Mingbai. Wu Mingbai terdengar mengakui bahwa dialah yang mendorong korban, menantang siapapun yang ingin mencari masalah, dan menegaskan bahwa Jiang Tianming dan Lan Subing tidak bersalah. Seorang guru perempuan mencoba menenangkan seorang ibu yang histeris, menjelaskan bahwa bukti dan rekaman menunjukkan para siswa tidak terlibat. Namun sang ibu menolak menerima kenyataan,
berteriak bahwa anaknya meninggal sehari setelah masuk sekolah itu dan menuntut balas. Seorang pria dengan suara dingin lalu mengancam bahwa jika pelaku tidak ditemukan, mereka akan bertindak sendiri. Ia menyebut Wu Mingbai sebagai yatim piatu dan mengisyaratkan bahwa panti asuhan tempat ia berasal bisa menjadi sasaran. Meng Huai menegaskan bahwa sekolah akan melindungi para siswa, tetapi ancaman itu tetap jelas dan brutal. Setelah memahami situasi, Jiang Tianming dan Lan Subing tidak bisa tinggal diam. Mereka keluar kelas dan berdiri di sisi Wu Mingbai. Meng Huai memarahi mereka dan memerintahkan kembali ke kelas, tetapi keduanya tetap bertahan. Kesal, Meng Huai kembali ke kelas, menutup pintu dengan keras, dan melarang siswa lain ikut campur. Di dalam kelas, diskusi langsung pecah. Seorang siswa yang berada di kafetaria kemarin menceritakan kronologi kejadian, termasuk keterlibatan trio protagonis yang hanya menemukan korban dan telah lolos uji pendeteksi kebohongan. Mendengar itu, simpati memenuhi kelas, menyadari bahwa mereka benar-benar korban dari musibah yang tidak adil. Su Bei duduk diam, menghela napas. Ia tahu kelompok protagonis akan terseret dalam masalah, tetapi tidak menyangka dengan cara seperti ini. Saat itulah ia merasakan tatapan ke arahnya. Ketua kelas, Mu Tieren, mendekat dan bertanya apakah Su Bei mendengar ancaman dari orang-orang di luar. Tanpa menjawab langsung, Su Bei menunggu. Mu Tieren, dengan nada tegas dan penuh ketidaksetujuan, bertanya secara langsung apakah Su Bei memiliki cara untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Pertanyaan itu terdengar tiba-tiba, mengingat mereka hampir tidak saling mengenal, tetapi terasa wajar dalam situasi tersebut. Su Bei tertawa ringan dan menjawab bahwa tentu saja ada cara. Ia menyadari bahwa menghadapi orang-orang tidak bermoral seperti itu adalah keahliannya. Mendengar jawaban itu, mata Mu Tieren langsung berbinar. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bocah berambut kuning yang duduk di kursi justru balik bertanya dengan nada penasaran mengapa Mu Tieren menanyakan hal tersebut. Mu Tieren tidak menyembunyikan alasannya. Ia mengingat bahwa kemarin Su Bei sempat berkata kepada Jiang Tianming bahwa Jiang adalah orang paling sial di angkatan mereka. Ternyata ada orang yang benar-benar mengingat kejadian kemarin. Meski penampilannya kasar dan kekar, Mu Tieren sebenarnya sangat teliti. Saat itu, ia tidak terlalu memikirkan ucapan Su Bei, hanya merasa kata-kata tersebut cukup menarik. Namun setelah menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada Jiang Tianming hari ini, Mu Tieren mulai merasa bahwa ucapan Su Bei mungkin tidak sekadar gurauan. Duduk di sebelah mayat di kafetaria yang ramai, lalu diperlakukan tidak adil dan dibalas dendam oleh keluarga korban hanya karena menemukan jasad, kejadian seperti itu memang pantas disebut sangat sial. Jika seseorang bisa memprediksi hal tersebut, mungkin orang itu juga memiliki cara untuk menyelesaikannya. Mata Su Bei berkilat sebentar. Ia bersandar malas di kursinya sambil tersenyum sinis, mengatakan bahwa ucapannya kemarin hanya bercanda. Menurutnya, rambut hitam dan mata hitam Jiang Tianming membuatnya terlihat seperti penjahat dalam novel. Ia bahkan menampilkan ekspresi kecewa, seolah tidak menyangka Jiang justru menjadi korban. Alasan itu terdengar sama sekali tidak meyakinkan, tetapi Mu Tieren tidak memaksa. Ia hanya melirik ke arah pintu dengan wajah khawatir, bertanya-tanya apakah masalah ini bisa ditangani dengan baik. Ia sudah memahami bahwa meskipun Su Bei mungkin punya cara, itu tidak berarti Su Bei pasti akan membantu. Mendengar itu, Su Bei menatap Mu Tieren dengan penuh arti dan berkata bahwa ketua kelas benar-benar peduli pada teman sekelasnya. Mereka baru saling mengenal selama 2 hari, namun Mu Tieren sudah begitu tulus mengkhawatirkan kemalangan orang lain. Entah itu memang sifatnya atau ada alasan lain. Mu Tieren hanya menggaruk kepala, tampak tidak menyadari makna tersirat, lalu tersenyum polos sambil berkata bahwa bagaimanapun juga, ia adalah ketua kelas.
Setelah Mutiaren pergi, Feng Lan menatap Su Bei dengan rasa ingin tahu dan mengatakan bahwa Su Bei tampak sedikit berbeda dari biasanya. Su Bei meletakkan ponsel yang sedang ia gunakan, lalu bertanya dengan tertarik apa yang dimaksud Feng Lan. Setelah berpikir sejenak, Feng Lan menggeleng karena tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Su Bei terkekeh pelan. Ia tahu Feng Lan benar. Perilakunya barusan memang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang asli. Ia menyadari bahwa untuk tampil menonjol, penyesuaian tertentu memang diperlukan. Ia menduga bahwa kejadian tadi mungkin akan tercatat dalam manga, sehingga ia perlu bertindak sesuai dengan perannya sebagai karakter. Dugaan itu muncul karena alur cerita tentang Meng Huai yang ia lihat hari ini. Jika menilai protagonis saja bisa tercatat, apalagi membicarakan protagonis di belakang mereka, terlebih ketika salah satu pihaknya adalah Mutiaren yang ia yakini akan memiliki peran penting di kemudian hari. Bel tanda akhir kelas berbunyi. Jiang Tianming dan Lan Subing akhirnya kembali, namun ekspresi mereka suram, terutama Lan Subing yang tampak masih menahan amarah. Su Bei segera menyesuaikan ekspresinya dan mendekat sambil tersenyum, meminta mereka berbagi kabar. Awalnya Jiang Tianming ingin menolak karena suasana hatinya sedang buruk. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya apakah petunjuk tentang masa depan yang Su Bei berikan kemarin merujuk pada kejadian ini. Su Bei hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu, lalu kembali meminta cerita. Setelah ragu sejenak dan bertukar pandang dengan Lan Subing, Jiang Tianming akhirnya menceritakan kelanjutannya. Orang tua Sun Ming sangat kaya, setara dengan keluarga Lan. Sun Ming adalah anak tunggal yang lahir di usia tua, sehingga kematiannya membuat mereka kehilangan akal sehat. Mereka tahu bahwa bahkan Endless Ability Academy pun belum tentu bisa menemukan pembunuhnya, sehingga untuk melampiaskan amarah, mereka mengincar Wu Mingbai yang tak berdaya. Akademi tidak bisa melindungi Wu Mingbai selamanya. Begitu ia meninggalkan sekolah, ia kemungkinan besar akan menghadapi balasan dari pasangan yang tidak masuk akal itu. Meski pihak sekolah tahu rencana mereka, selama belum bertindak, sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Kesepakatan akhirnya adalah jika sekolah bisa menemukan pembunuh dalam 2 minggu, mereka akan berhenti mengganggu. Jika tidak, ancaman tetap berlanjut. Saat menceritakan ini, mata Jiang Tianming dipenuhi amarah yang tertahan. Ia benar-benar marah karena penderitaan ini sama sekali tidak pantas mereka terima. Mendengar semuanya, bahkan Su Bei yang sudah menduga kelompok protagonis akan terlibat pun merasa tidak enak. Mereka hanya menemukan mayat, tetapi harus menanggung kemarahan keluarga korban. Su Bei lalu bertanya apa rencana mereka. Jiang Tianming menjawab dengan getir bahwa mereka hanya bisa bekerja sama dengan sekolah untuk menemukan pembunuh. Seluruh sekolah sudah disegel dengan penghalang kemampuan. Masuk boleh, keluar tidak. Jadi pembunuh pasti masih berada di dalam. Su Bei mengangkat alis, lalu dalam pikirannya bertanya pada kesadaran manga, apakah protagonis tidak boleh membalas dendam? Kesadaran manga menjawab bahwa ini adalah manga shonen, dan jika protagonis bertindak terlalu jauh, popularitas akan terpengaruh. Su Bei kemudian menyiratkan bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ia mulai menyebutkan fakta-fakta publik, keluarga Sun adalah perusahaan keluarga, dan kedua orang tua Sun memegang posisi tertinggi. Selain itu, karena tuntutan mereka sendiri, mereka akan tinggal di sekolah setidaknya 2 minggu, terputus dari dunia luar. Informasi ini membuat Jiang Tianming mulai memahami maksud Su Bei, dan Lan Subing bahkan hampir memastikan ide tersebut. Namun Su Bei merasa sudah cukup bicara dan kembali ke tempat duduknya. Kesadaran manga langsung menegurnya, memahami bahwa maksud Su Bei adalah memanfaatkan ketiadaan pimpinan untuk menyerang perusahaan keluarga Sun. Su Bei berargumen bahwa jika yang dilakukan adalah mengungkap kejahatan ilegal, itu justru bermanfaat bagi masyarakat.
Kesadaran Manga akhirnya menyadari bahwa jika keluarga Sun memang melanggar hukum, melaporkannya adalah balasan yang sah. Namun ia masih bertanya apa keuntungan bagi Subei. Subei menjawab bahwa ia butuh waktu tampil di layar manga. Alasan sebenarnya, rasa keadilannya, ia simpan sendiri. Setelahnya, Jiang Tianming, Lan Subing, dan Wu Mingbai membahas rencana tersebut. Wu Mingbai sangat bersemangat, menyebut ide itu brilian dan bisa membuat orang tua Sun bangkrut atau dipenjara. Mereka sepakat untuk menyelidiki kejahatan perusahaan Sun, memutus komunikasi orang tua Sun dengan dunia luar, dan tetap mencari pembunuh sebagai opsi terbaik. Tugas dibagi, Jiang Tianming mengurus izin dan informasi, Lan Subing menghubungi keluarganya untuk penyelidikan bisnis, dan Wu Mingbai memantau perangkat komunikasi orang tua Sun. Meski guru menenangkan mereka dan mengatakan sekolah bisa melindungi mereka selama 3 tahun, Jiang Tianming tetap ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin demi melindungi orang-orang di panti asuhan. Detektif dengan kemampuan komunikasi jiwa dijadwalkan datang 2 hari kemudian. Awalnya semua orang mengira masalah akan segera selesai. Namun firasat buruk muncul, terutama ketika Subei sesekali menatap mereka dengan ekspresi seolah menikmati tontonan. Firasat itu menjadi kenyataan saat detektif tiba dan menyatakan bahwa ia tidak bisa memanggil jiwa almarhum. Kemampuan itu seperti terhalang oleh penindasan kemampuan. Mendengar itu, Wu Mingbai langsung bertanya apa arti istilah tersebut, menandai bahwa masalah ini jauh dari kata selesai. Kesadaran Manga bertanya dengan nada khawatir apakah alasan Subei menjaga jarak dari kelompok protagonis adalah karena ia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Ia takut dugaannya benar, bahwa Subei memiliki pola pikir, pakai lalu buang, hanya ingin bertahan hidup dari takdir kematian lalu meninggalkan dunia ini begitu saja. Menurut alur cerita, kehancuran dunia masih setidaknya 10 tahun lagi. Jika Subei berhasil menyingkirkan status figuran sekali pakai, ia bisa hidup bebas selama 1 dekade tanpa harus menyelamatkan dunia. Dari sudut pandang rasional, itu adalah keuntungan mutlak. Merasa kekhawatiran itu, Subei menjelaskan bahwa alasannya bukan karena ia tidak ingin berinteraksi dengan kelompok protagonis, melainkan karena ia tidak ingin dibenci oleh pembaca. Ia tidak peduli disukai atau tidak, tetapi dibenci adalah hal yang sama sekali tidak boleh terjadi. Sebagai seseorang yang juga sering membaca forum, Subei sangat memahami pola perilaku pembaca. Karakter yang dicintai pembaca akan dianalisis setiap tindakannya dengan serius. Karakter netral yang relevan dengan plot masih diberi penilaian objektif. Namun karakter yang dibenci akan dihujat tanpa ampun. Tindakan misterius dianggap sok mendalam, membantu protagonis dianggap paksaan penulis, kemampuan kuat dianggap curang murahan. Intinya, karakter yang dibenci tidak akan dianalisis, hanya dijadikan sasaran caci maki. Hal itu sepenuhnya bertentangan dengan tujuan Subei, sehingga ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke posisi tersebut. Kesadaran Manga kebingungan. Menurutnya, bergabung dengan kelompok protagonis justru memberi lebih banyak sorotan dan popularitas. Jiang Tianming dan yang lain pun hampir tidak memiliki pembenci serius. Namun Subei dengan yakin mengatakan bahwa tidak semua pembaca akan menerima anggota baru dalam kelompok protagonis. Ia lalu mengusulkan taruhan. Dalam insiden Sun Ming ini, pasti ada orang lain yang bergabung dengan kelompok protagonis. Setelah insiden selesai, mereka akan melihat reaksi forum. Jika tidak ada reaksi negatif, Subei akan bergabung dengan kelompok protagonis di insiden berikutnya. Jika ada reaksi negatif, kesadaran Manga harus berhenti memberinya saran. Kesadaran Manga langsung menyadari ketidakadilan taruhan itu. Bahkan Jiang Tianming saja punya pembenci, jadi jika komentar negatif sekecil apapun dihitung, Subei pasti menang. Setelah disadari, Subei mengubah syaratnya,
jika dua orang yang bergabung kali ini bersama-sama mendapatkan kebencian lebih dari 10% forum, maka ia menang. Angka 10% bukan jumlah kecil. Jika sebanyak itu pembaca benar-benar membenci mereka, kesadaran manga mengakui bahwa itu di luar pemahamannya. Akhirnya, taruhan disepakati, dengan syarat Subei tidak boleh memprovokasi forum secara sengaja. Setelah kesepakatan tercapai, Subei berjalan santai kembali ke kelas dan menambahkan alasan lain mengapa ia tidak bisa ikut investigasi. Kesadaran manga menduga itu karena kemampuan investigasinya lemah, tetapi Subei menghela napas dan berkata bahwa ia telah melihat pembunuh. Mendengar itu, kesadaran manga langsung paham. Subei memang tidak boleh terlibat langsung. Ia pernah berhadapan langsung dengan pembunuh, meskipun hanya sekilas di balik topeng. Jika pembunuh menyadari Subei memburunya, kemungkinan ia dibunuh kembali hampir 100%, karena itu adalah garis takdir awalnya. Setelah sepakat soal ini, Subei bertanya kapan kemampuannya akan berubah. Ia memunculkan roda gigi biasa di telapak tangannya. Sudah 3 hari sejak chapter manga pertama tayang, tetapi kemampuannya belum mengalami perubahan. Kesadaran manga menjelaskan bahwa data baru akan diselesaikan saat update manga berikutnya. Di dunia nyata manga terbit mingguan, tetapi di dalam dunia manga, waktunya bisa bervariasi. Panjang tiap chapter kurang lebih sama. Subei lalu menyimpulkan bahwa chapter kedua kemungkinan akan berakhir ketika insiden Sun Ming selesai. Chapter pertama hanya mencakup 1 hari, tetapi dipenuhi peristiwa padat tanpa jeda. Itu menunjukkan gaya penulis yang tidak suka filler. Dengan demikian, chapter kedua juga akan berakhir pada penyelesaian kasus ini. Informasi itu tidak terlalu berpengaruh baginya, karena ia memang tidak berniat terlibat dalam plot ini secara mendalam. Namun, karena ia tidak tahu kapan chapter ketiga dimulai, ia harus memperkuat kesan tentang kemampuannya di chapter kedua. Artinya, ia tidak bisa sepenuhnya menjauh. Setidaknya, saat pembunuh muncul, ia harus menegaskan bahwa ramalannya sebelumnya memang nyata dan efektif. Dengan rencana matang, Subei mulai fokus belajar. Meski pernah bertemu beberapa pengguna kemampuan lewat ayahnya, pemahamannya tentang dunia kemampuan masih dangkal. Pelajaran di Endless Ability Academy benar-benar berguna baginya. Secara akademik, Subei memang unggul. Dalam waktu seminggu, ia sudah meninggalkan kesan kuat di kelas. Banyak yang merasa bahwa jika bukan karena kemampuannya yang lemah, ia tidak mungkin berada di kelas F. Bahkan dengan kemampuan seadanya, ia berpotensi naik kelas lewat prestasi. Kesan ini sengaja dibangun Subei. Awalnya ia ingin menjadi siswa tak terlihat, hanya belajar dasar-dasar lalu lulus tanpa terlibat konflik. Namun situasi memaksanya berubah. Untuk menarik perhatian pembaca manga dan memicu perubahan kemampuan, bersikap low profile tidak lagi memungkinkan. Selain tampil mencolok di hadapan protagonis, meninggalkan kesan kuat pada siswa latar juga penting. Dengan begitu, ketika ia berbicara, kata-katanya memiliki bobot dan otoritas. Jika adegan seperti itu muncul di manga, itu akan memperkuat karismanya sekaligus membuka kemungkinan pengembangan kemampuan. Pelajaran berikutnya adalah latihan fisik. Meng Huai datang lebih awal ke kelas. Karena wibawa dan fisiknya yang kuat, ia memiliki otoritas tinggi di kelas F. Semua siswa duduk rapi, kecuali Subei yang bersandar malas di sudut. Meng Huai mendecakkan lidah dan menunjuk Subei, menyuruhnya memimpin lari. Tugas ini jelas merepotkan. Terlalu cepat akan dikeluhkan, terlalu lambat membuat guru tidak puas. Biasanya tugas ini bergilir di antara siswa berbadan kuat, jadi jelas Subei sedang ditargetkan. Subei melirik kursi Mutieren yang kosong. Ketua kelas itu sedang membantu Jiang Tianming dan yang lain menyelidiki kasus. Bersamaan dengan itu,
Mu Tieren dan Mo Xiaotian dari kelas A berhasil bergabung dengan kelompok protagonis. Mu Tieren bergabung karena sifatnya yang peduli, sementara Mo Xiaotian, dengan aura ceria khas, anak matahari, secara alami terseret ke alur utama, meski sebenarnya tidak punya hubungan langsung dengan kasus. Setelah 10 putaran lari dan latihan ala militer, waktu bebas dimulai. Su Bei dan Feng Lan hendak mencari tempat istirahat ketika Wu Mingbai datang menghampiri mereka. Ia bertanya apakah Su Bei sempat membacakan sesuatu untuknya hari ini. Su Bei dengan malas menyarankan agar Wu Mingbai bertanya pada Feng Lan, karena ia berasal dari keluarga peramal yang sah. Wu Mingbai pun tertarik dan mencoba meminta Feng Lan melakukan ramalan. Namun Feng Lan menolak. Ia telah menggunakan jatah ramalan spesifik bulan ini. Prediksi selanjutnya hanya akan acak dan tidak berguna. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak bisa membantu memprediksi siapa pembunuhnya. Wu Mingbai tidak terkejut, tetapi bertanya apakah dengan membayar harga tertentu Feng Lan mau melakukannya bulan depan. Feng Lan menjawab bahwa biayanya mahal, lalu ragu sejenak dan tidak melanjutkan penjelasan. Jelas ada cara lain selain bayaran materi, tetapi ia tidak ingin mengungkapkannya. Wu Mingbai menangkap celah, bertanya bagaimana jika seseorang tanpa sadar memenuhi syarat itu. Feng Lan menjawab bahwa jika itu terjadi, ia akan secara proaktif melakukan ramalan. Mendengar itu, Wu Mingbai tampak puas dan langsung pergi. Setelah Wu Mingbai pergi, Su Bei menatap Feng Lan yang kembali membaca buku. Ia tidak bertanya apapun. Ia sendiri menyimpan banyak rahasia, sehingga tidak berhak menuntut orang lain terbuka. Kembali ke kelas, Su Bei merenungkan percakapan tadi. Feng Lan berharap seseorang memenuhi syarat tertentu secara alami. Syarat yang jika diupayakan secara sengaja justru tidak berhasil. Dan syarat itu hampir pasti akan dipenuhi oleh kelompok protagonis di masa depan. Su Bei menebak-nebak kemungkinan syarat itu, seperti menjadi teman atau membantu Feng Lan. Namun ia sadar bahwa ia sendiri bukan teman sejati Feng Lan. Semua relasinya di akademi hanyalah perhitungan untung rugi. Setidaknya, ia masih memiliki prinsip, orang dengan motif tersembunyi tidak pantas memiliki teman. Waktu di luar alur utama berlalu cepat. Pada minggu kedua, Su Bei akhirnya mengunjungi perpustakaan akademi. Tujuannya jelas, buku tentang takdir. Ia baru tahu bahwa takdir adalah kategori besar yang mencakup ramalan. Namun cakupan luas tidak selalu berarti kuat. Ia menemukan contoh kemampuan tersandung yang hanya memaksakan nasib jatuh pada target. Su Bei tidak puas dengan kemampuan seperti itu. Ia mengincar potensi tertinggi dari kategori takdir, seperti Feng Lan. Karena itu, ia perlu memperluas wawasannya. Sebagai pengguna kemampuan baru berusia 15 tahun, pemahamannya masih dangkal. Jika tidak memperdalam ilmu, ia akan mudah terbongkar ketika kemampuan orang lain berkembang. Sambil membaca, Su Bei menghela napas panjang. Rencana awalnya untuk bersantai hancur berantakan. Semua ini salah penulis dan si pembunuh. Penulis belum bisa ia sentuh, jadi pembunuhlah yang menjadi sasaran pelampiasannya. Sementara itu, kelompok protagonis terus menyelidiki kasus. Tanpa bukti, mereka menyaring target berdasarkan lokasi. Pembunuh pasti berasal dari kafetaria, di antara staf dapur, koki, atau petugas kebersihan. Mo Xiaotian dengan antusias memberitahu Su Bei bahwa mereka akan mengamati staf kafetaria. Informasi yang Su Bei dapatkan selama ini memang berasal dari Mo Xiaotian, atas arahan Jiang Tianming, sebagai bentuk janji sekaligus harapan akan petunjuk tambahan. Setelah mereka pergi, Su Bei menghitung waktu dan mengirim pesan pada Jiang Tianming, mengingatkannya agar tidak melupakan petunjuk yang pernah ia berikan. Pesan itu dibaca, tetapi tidak dibalas. Di depan kafetaria,
Jiang Tianming menutup ponselnya. Wu Mingbai bertanya siapa pengirim pesan itu. Jiang Tianming menjawab bahwa itu Su Bei, yang mengingatkan mereka pada petunjuk sebelumnya. Wu Mingbai langsung mengaitkannya dengan asap ungu kemerahan. Lan Subing menduga lebih jauh, bahwa Su Bei mungkin sudah mengetahui siapa pelakunya. Jiang Tianming setuju dengan dugaan itu, dan untuk sesaat merasa lebih tenang. Namun ia segera menyadari bahaya bergantung pada orang lain dan kembali fokus. Ia lalu menanyakan perkembangan di luar sekolah. Lan Subing menjelaskan bahwa 2 hari lalu mereka berhasil mencuri ponsel orang tua Sun Ming dan para pengawalnya. Keluarga Lan juga mulai bergerak di luar, menyerang perusahaan keluarga Sun berdasarkan intel yang dikumpulkan. Sekolah tidak segera memberi ponsel baru, karena juga tidak menyukai ancaman orang tua Sun. Kedua orang tua itu belum menyadari bahaya yang mengintai. Mereka mengira ini hanya masalah kecil dan yakin bisa menggantinya setelah 1 minggu. Segalanya berjalan sesuai rencana. Keberhasilan akhir bergantung pada hasil dari luar sekolah. Lan Subing mengatakan bahwa ayahnya menilai peluang sukses cukup tinggi, dengan senyum bersemangat yang jarang terlihat di wajahnya. Mu Tieren yang menunggu di dekat pintu tiba-tiba bertanya kepada Jiang Tianming dan yang lain apa yang sedang mereka bicarakan, serta apakah Su Bei memberi mereka petunjuk tertentu. Berkat kemampuannya, panca inderanya lebih tajam daripada orang biasa. Meski berdiri agak jauh, ia masih menangkap sebagian percakapan mereka, terutama bagian yang menyebut nama Su Bei. Sejak hari pertama sekolah, Mu Tieren memang sudah penasaran dengan kemampuan Su Bei. Siapapun yang memperhatikan percakapan Su Bei dan Jiang Tianming saat itu pasti tidak akan percaya bahwa kemampuannya benar-benar hanya ger. Jiang Tianming sempat ragu, lalu menggeleng dan meminta Mu Tieren bertanya langsung pada Su Bei. Bukan karena ia tidak percaya pada Mu Tieren, selama lebih dari seminggu berinteraksi. Ia tahu ketua kelas itu adalah orang yang lurus dan tahu batas, namun ini menyangkut urusan Su Bei. Membocorkan rahasia orang lain bisa membahayakan Su Bei, apalagi Su Bei sudah membantunya. Mu Tieren menerima penolakan itu dengan lapang dada dan meminta maaf karena telah menempatkan Jiang Tianming dalam posisi sulit. Ia mengatakan bahwa jika ingin tahu, ia seharusnya bertanya langsung pada Su Bei. Mo Xiaotian ikut menyela dengan penuh rasa ingin tahu, meminta agar ia diajak jika Mu Tieren benar-benar akan bertanya pada Su Bei. Jelas terlihat bahwa ia tidak memahami situasinya, hanya ingin ikut ramai. Wu Mingbai mencibirnya dan bertanya mengapa Jiang Tianming selalu membawa Mo Xiaotian. Jiang Tianming hanya bisa menatap Wu Mingbai dengan pasrah dan menantangnya untuk mencoba mengusir Mo Xiaotian sendiri. Wu Mingbai pun terdiam, karena memang tidak mungkin mengusir seseorang yang polos dan tidak bersalah. Kelima orang itu kemudian masuk ke kafetaria bersama. Dengan dukungan pihak sekolah, para staf kafetaria yang bertugas pada hari kejadian telah dikumpulkan di aula utama. Akademi Endless Ability menangani situasi ini dengan serius. Mereka tidak meremehkan penyelidikan hanya karena yang melakukannya adalah murid. Sebagai sekolah kemampuan, mereka memang mendorong siswa untuk menghadapi bahaya dan belajar dari situasi nyata, karena kemampuan bertarung dan bertahan hidup tidak bisa dibentuk hanya di Menara Gading. Sekitar 20 orang staf duduk di kafetaria. Mereka semua telah mendengar tentang insiden pembunuhan dan kini menyadari bahwa mereka adalah tersangka. Wajah mereka tampak tegang dan muram. Para staf berdiri berkelompok sesuai peran mereka. Jiang Tianming meminta mereka satu persatu menjelaskan apa yang mereka lakukan antara pukul 4 sampai 5 sore, waktu kematian korban. Mu Tieren menambahkan bahwa jika ada kejanggalan dalam alur waktu, orang lain boleh menunjukkannya setelah giliran selesai. Lan Subing, melalui suara mekanis dari ponselnya, menambahkan bahwa siapapun yang memberikan bukti valid akan mendapat hadiah 5.000 yuan.
Insentif itu segera mengubah suasana. Ketegangan berkurang dan para staf mulai menceritakan kegiatan mereka dengan lebih kooperatif. Ketika giliran seorang koki pria tiba, Jiang Tianming langsung membeku sesaat saat mata mereka bertemu. Sebuah kesadaran mendadak menghantamnya, namun ia segera mengendalikan ekspresinya. Setelah koki itu selesai bicara dan dua orang lain memberikan keterangan, Jiang Tianming mengumumkan jeda dan mengajak semua orang beristirahat. Begitu keluar dari kafetaria, ekspresi Jiang Tianming langsung berubah serius. Ia mengatakan bahwa warna mata salah satu koki persis sama dengan warna yang diisyaratkan Su Bei. Lan Subing dan Wu Mingbai terkejut karena mereka tidak menyadarinya. Jiang Tianming menjelaskan bahwa ia mengingat asap ungu kemerahan dari petunjuk Su Bei, sehingga langsung mengenali warna mata koki tersebut. Wu Mingbai memastikan bahwa di antara semua tersangka, hanya koki itu yang memiliki mata ungu kemerahan. Lan Subing pun mulai memahami bahwa salah satu makna petunjuk Su Bei adalah warna mata. Mo Xiaotian akhirnya tidak tahan lagi dan menuntut penjelasan. Jiang Tianming pun mengungkapkan petunjuk yang mereka terima, asap berwarna ungu kemerahan, sama dengan warna mata koki tersebut. Mo Xiaotian langsung antusias dan memuji Su Bei, merasa senang karena temannya menjadi lebih kuat. Ia benar-benar bahagia, bukan karena ingin menumpang kekuatan, tetapi karena ia tahu betapa berbahayanya dunia pengguna kemampuan bagi mereka yang lemah. Lan Subing menambahkan bahwa Su Bei bahkan tidak menjelaskan kemampuan aslinya kepada mereka. Mendengar itu, Mo Xiaotian justru merasa lega. Wu Mingbai tertawa terbahak dan mengejek, sementara Jiang Tianming menegurnya agar tidak mencemarkan nama Mo Xiaotian. Mu Tieren kemudian mengembalikan fokus pembicaraan. Jika warna ungu kemerahan menunjukkan warna mata, lalu apa arti asap? Jiang Tianming dan Wu Mingbai mulai menebak-nebak, sampai Mo Xiaotian bertanya polos apakah asap itu mungkin melambangkan kemampuan. Pertanyaan itu membuat semua orang tersadar. Mengingat banyak staf sekolah adalah pengguna kemampuan tingkat rendah, kemungkinan pembunuh memiliki kemampuan tertentu menjadi masuk akal. Jiang Tianming segera memutuskan untuk meminjam alat pendeteksi kemampuan dari guru wali kelas mereka, Meng Huai, sementara yang lain menahan situasi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Meng Huai dengan cepat meminjamkan alat tersebut dan bahkan ikut serta, menyadari bahwa jika pembunuh memiliki kemampuan tinggi, situasinya berbahaya. Kembali ke kafetaria, Wu Mingbai melihat ekspresi koki bermata ungu kemerahan berubah sesaat ketika melihat alat itu. Semua staf diuji dalam waktu setengah jam, namun hasilnya nihil. Bahkan koki yang dicurigai tidak terdeteksi memiliki kemampuan. Keraguan pun muncul. Apakah mereka salah menafsirkan petunjuk Su Bei? Saat Meng Huai hendak pergi, Wu Mingbai menyadari sesuatu dan membisikkannya pada Jiang Tianming, kemampuan detektif juga tidak bekerja pada pembunuh. Jiang Tianming langsung tercerahkan. Jika pembunuh mampu menekan kemampuan korban, ia juga bisa menekan kemampuannya sendiri, sehingga alat pendeteksi tidak akan menemukan apapun. Jiang Tianming langsung bertanya dengan suara keras apakah ada cara untuk menghilangkan penekanan kemampuan. Seketika itu juga, koki bermata ungu kemerahan melompat maju dan mencoba menyandera Wu Mingbai. Namun Meng Huai bergerak lebih cepat. Meski demikian, tepat sebelum tertangkap, tubuh pembunuh berubah menjadi asap dan menghilang. Meng Huai tetap tenang dan berkata bahwa pembunuh tidak akan bisa melukai siapapun. Bangunan dalam ruangan sudah disegel, dan kemampuan itu tidak bisa bertahan lama. Ia memerintahkan para murid untuk segera mencarinya. Sementara itu, Su Bei baru saja keluar dari perpustakaan. Ia merasa suasana aneh karena jalanan sepi. Saat memeriksa ponsel, ia menerima peringatan bahwa ada individu berbahaya di kampus dan semua siswa diminta tetap di dalam ruangan. Ia langsung memutuskan kembali ke perpustakaan. Namun sebelum sempat masuk,
sebuah belati menekan lehernya. Pembunuh muncul dan menyandera Su Bei. Su Bei tetap tenang, bahkan berbicara santai, membuat pembunuh bingung. Dalam hatinya, Su Bei sudah berada di kondisi pasrah. Ia merasa takdir kematiannya mungkin tak bisa dihindari. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Pembunuh menyeret Su Bei dan berteriak agar semua orang berhenti mendekat, mengancam akan membunuh Sandera. Jiang Tianming dan yang lain terkejut melihat sandera itu adalah Su Bei. Bab ini berakhir dengan ketegangan memuncak, ketika Su Bei kembali berhadapan langsung dengan pembunuh, tepat di tengah upaya penangkapan.